Hai, namaku Bella dari podcast Nuraga. Sebelum mulai, yuk subscribe dulu. Selamat mendengarkan. Dalam hidup selalu ada yang namanya membuka bab baru. Membuka lembaran baru dan perjalanan yang baru pertama kali kita tempuh. Karena itu kita merasakan kecemasan dan juga kadang kita merasa kewalahan. Hari ini, aku mau membahas tentang quarter life crisis. Mungkin ini udah gak asing lagi ya di telinga teman-teman. Nah, quarter life crisis itu adalah krisis yang menyerang orang-orang yang berumur 18 sampai mungkin awal 30 tahunan. Dan mungkin kamu yang lagi dengerin juga sekarang sedang mengalami masa itu. Dan aku sendiri pun sekarang lagi kebingungan nih, habis ini harus ngapain ya? Nanti bisa gak ya aku punya penghasilan yang cukup? Dan di saat inilah kita benar-benar sadar sama realita. Kalau sebenarnya banyak yang kita pelajarin selama ini belum tentu kepake di saat kita mau bekerja nanti. Juga ada banyak hal yang kita gak pelajari selama ini, tapi tiba-tiba kita harus udah bisa. Ibaratnya tuh kayak anak burung baru lahir, tiba-tiba disuruh bisa terbang. Stuck di quarter life crisis itu bisa membuat kamu merasa kehilangan arah sama apa yang harusnya kamu lakuin. Mungkin dari karir kamu yang baru-baru ini rasanya gak cocok sama keinginan dan ekspektasi. Hubungan percintaan kamu yang mungkin serasa menggantung. Bahkan sampai ke tahap dimana kamu bingung sama tujuan hidup sendiri. Panik karena serasa dikejar-kejar sama waktu. Kamu juga punya kecemasan karena orang lain di sekitar itu kelihatannya udah punya banyak pencapaian. Mereka juga kelihatannya fine-fine aja. Kita yang makin, kok gue gini-gini aja ya? Akhirnya muncullah rasa frustasi yang menggunung dan juga rasa stres. Jujur aja, pasti kamu sempat galau kan malam-malam. Setelah lulus harus ngapain ya? Harus gimana ya? Gimana kalau kita gak bisa mendapatkan pekerjaan karena kita tuh belum ada pengalamannya? Buat teman-teman yang pernah atau udah merasakan quarter life crisis, aku mau tahu dong, gimana sih cara kamu untuk menghadapi krisis ini? Mungkin ini juga bisa membantu teman-teman yang lagi mengalami hal yang serupa. Jadi boleh sharing nih di kolom komen. Kalau menurut aku masa ini tuh adalah bagian dari hidup dimana kita tuh benar-benar merasa jadi orang kayak dewasa yang sesungguhnya. Harus memilih sesuatu yang life changing banget lah gitu. Karena awalnya kita tuh yang masih merasa muda, yang punya semangat, yang mikirnya cuman having fun doang, lama-lama jadi punya dilema ini itu, terus juga banyak tanggung jawab yang lain, yang baru. Dan mungkin karena di awal 20-an itu jadi transisi dari remaja ke dewasa, banyak banget perubahan yang harus kita rasain. Semakin kita bertambah tua, kita makin takut jadi dewasa. Tapi kita juga tak kuasa menghentikan waktu. Di umur 20-an ini, sebenarnya bukan cuma 1-2 orang aja yang mengalami quarter life crisis ya teman-teman. Di luar sana juga pasti banyak banget yang merasakan
hal ini yang memang wajar dirasakan oleh banyak orang, mungkin juga dialami oleh orang tua kita, terus juga saudara-saudara yang mungkin udah bekerja sekarang, dan juga dari generasi ke generasi. Sayangnya kita juga nggak tahu solusinya seperti apa supaya kita tuh menghilang dari krisis ini ya, karena kayaknya emang nggak bisa gitu. Semua orang akan merasakan hal ini pada waktunya, tapi mungkin kita bisa mengingatkan diri sendiri kalau ini tuh memang hal yang wajar untuk dirasakan. Jangan dilawan dan jangan membandingkan pencapaian orang lain sama pencapaian kamu. Karena semua orang itu punya waktunya masing-masing. Ibaratnya kayak bunga yang akan mekar di waktu yang berbeda-beda. Pastinya bunga yang mekar itu punya ciri khasnya masing-masing, punya keindahannya masing-masing, dan itu gak bisa dibandingin, teman-teman. Dan salah satu hal yang terpenting juga, jangan berhenti untuk belajar ya. Karena kita tuh tetap harus menghadapi masa depan dan gak bisa kabur dari perkara ini. Terus kita juga bisa menceritakan nih kegalauan-kegalauan yang kita rasain ke teman-teman atau orang yang pernah merasakan quarter life crisis. Ya supaya minimal kita gak menyimpan kecemasan ini yang bisa bikin kesehatan mental kita tuh gak baik gitu ya. Terus kita setelah bercerita juga jadi sadar kalau kita itu gak sendirian merasakan hal ini. Ending statementnya menurut aku, keberanian itu juga muncul dari rasa takut. Ketika kita merasa khawatir sama masa depan atau ketika kita takut akan sesuatu, di saat itu juga kita bakal berusaha yang terbaik untuk bisa berkembang lagi, supaya ketakutan kita juga menghilang. Aku berharap semua kegalauan kamu di hari Jumat ini bisa berkurang dan bisa santai dulu, apalagi karena udah mau weekend nih teman-teman. Dan stay safe juga, jangan lupa untuk social distancing dan juga jangan bertemu dengan berkerumunan orang. Jangan sampai kita malah menjadi karier untuk orang-orang tersayang kita. Salam aku, Bella. Semoga harimu menyenangkan.